Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baiknya berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Oke, silakan untuk baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum belajar, coba diperhatikan dulu sekitarnya ada sampah, baju-bajunya diangkat. Terus jangan lupa terus siapkan dulu bukunya, buku catatan, buku pelajarannya. Gimana, sudah siap? Sudah dulu. Oke, sebelum itu apakah semuanya hadir nih? Allah ya semua. Oke, kita absen dulu ya. Pertama Meka, hadir Bu. Ulum, hadir Bu. Laila, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Oke, minggu kemarin nih ada ingat nggak kita belajar tentang apa? Sholat Bu. Oke, benar. Kemarin kita belajar sholat, tentang dia sholat, sholat. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang Puasa. Nah, minggu ini tanya, apakah kalian di sini pernah berpuasa? Pernah. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang puasa itu? Puasa itu nggak makan dan tidak minum. Oke, bagus, jangan berlebihan. Tentu tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Lalu siswa diharapkan mengetahui rukun dan hal yang dapat puasa serta hikmah dan puasa. Nanti Ibu akan menjelaskan materi, lalu kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan nanti Ibu di akhir akan memberikan Puasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tersebut yang pertama tadi kemudian terus rukun, lalu hal harapan dan hikmah. Oke, sepertinya kayaknya materi susu banget nih, kurang semangat. Gimana kita sebelum memulai memasuki materi kita SPT dulu? Boleh. Diri ya. Jadi SPT-nya edukasi ini kita caranya misalnya Ibu ucapkan semangat dan tepat sekali, terus Ibu ucap konsentrasi kalian berulang kali, dan Ibu kalau Ibu mengucapkan siap belajar 3 kali satu. Gimana? Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat, konsentrasi, siap belajar. Oke, satu lagi. Tepuk semangat, konsentrasi, siap belajar. Oke. Maaf ya. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian puasa. Nah, pengertian puasanya ada 2, yaitu secara bahasa dan istilah. Pengertian puasa. Yang pertama itu ada secara bahasa, yaitu as-saum atau as-siyam, yang artinya menahan diri. Jadi di sini puasa itu menurut bahasa yang artinya menahan diri atau as-saum atau siyam. Lalu yang kedua menurut istilah, yang artinya puasa itu ialah menahan diri dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, jadi puasa itu ada 2 yang bahasa, yaitu as-saum atau siyam yang menahan diri, dan menurut istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari ibadah matahari terbenam. Nah, sedangkan pengertian puasa, lalu ada pun dalil yang membahas tentang puasa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ada tahu kan artinya di sini? Ya. Nah, artinya dari surah itu ialah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelummu agar kamu berpuasa. Jadi dari surah itu menjelaskan bahwa kita itu dianjurkan untuk berpuasa agar kita itu bisa bertakwa gitu. Nah, adapun rukun puasa itu yang pertama itu niat dan yang kedua itu menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, di sini ada tahu kan berapa macam hal yang membatalkan puasa? Kayaknya Bu, ada dua, ada yang secara sengaja dan secara yang tidak sengaja Bu. Oke, coba Ibu pengen tahu contohnya yang sengaja aja. Coba ada yang mau jawab. Iya Bu, itu makan secara sengaja itu seperti makan dan minum secara sengaja Bu. Oke. Kalau misalnya tidak sengaja, ada yang mau jawab? Entah Bu. Oke. Nah, misalnya kita nih puasa, lalu di akhir atau di siang hari itu kita minta karena sakit atau berjalan jauh. Apakah puasa kita itu mendapatkan dosa? Ya Bu. Oke. Mengapa? Ada yang mau menjelaskan? Baik, Karena tadi muntah kan termasuk hal yang tidak disengaja dan cara muntah itu termasuk sesuatu yang tidak kondisional dan kita tidak tahu Bu. ya bagus. Nah, selanjutnya hikmah puasa. Ibu di sini akan menanyakan video tentang hikmah puasa dan belajar hikmah puasa. Ini adalah video tentang hikmah puasa. Belum belajar tentang hikmah puasa. Oke. Setelah kalian menonton video itu, sudah kalian cermati semuanya kan? Dan dalam situ bahwa hikmah puasa itu selain kita menahan diri dari lapar dan haus, kita juga bisa menahan sabar, emosional kita. Nah, sekarang Ibu ingin memberi tugas pada kalian, tugas kelompok. Kita bagi menjadi dua kelompok ya. Nanti kelompok satu di sini dan kelompok dua di sini. Nah, untuk tugasnya kelompok satu itu mencari hikmah puasa dalam aspek spiritual. Lalu yang kelompok dua itu mencari hikmah puasa dalam aspek sosial. Nah, tugasnya nanti dikerjakan, ditulis di kertas atau buku kalian. Nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup kan? Cukup Ibu. Oke, silakan untuk mengerjakan tugasnya dari sekarang. Itu kelompok satu, Mika untuk kenapa sih berbicara aja? Lagi diskusi Ibu. Ayo, selesaikan kalau sudah selesai tugasnya nih. Ya Bu, dikit lagi Bu. Gimana, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada kesulitan? Jelas kayaknya. Ini benar kayak gini kan. Ya, ini termasuk aspek spiritual karena itu meningkatkan kita tuh jadi rajin ibadah. Makasih Bu. Ya. Untuk kelompok dua bagaimana? Apakah perlu ditanyakan? Ini termasuk sosial atau bukan sosial? Ya, ini termasuk aspek sosial yang dirasakan kita menjadi bahasa sudah paham? Kalian sudah paham? Oke, karena waktunya sudah selesai, apa yang selesai semua? Ya Bu. Baik, silakan presentasikan ke depan. Untuk kelompok satu, bisa terlebih dahulu presentasikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hikmah puasa dalam aspek spiritual. Nah, yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan, yang kedua meningkatkan keikhlasan dan juga menahan sabar. Yang ketiga ada membersihkan hati dan jiwa. Yang keempat ada untuk melatih kesabaran kita, dan yang terakhir ada meningkatkan narasumber kita. Dan dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok satu. Silakan kembali. Sekarang giliran kelompok dua, dari kelompok dua akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari
Yang kedua, meningkatkan kepedulian dan solidaritas. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat ada melatih sikap sabar dan mengendalikan emosi, dan yang terakhir adalah membangun budaya tolong menolong. Itulah aspek sosial dari berpuasa menjadi sisi kami. Ya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dua. Jika dari aku itu kedua kelompok ini. Oke, jadi dari yang kita bahas-bahaskan tadi sudah jelas bahwa iman puasa itu ada dua aspek. Yang pertama aspek spiritual, yang kedua sosial. Nah, aspek spiritual itu yaitu salah satunya yaitu membuat kita menjadi lebih rajin beribadah, supaya menahan sabar. Lalu aspek sosialnya itu menumbuhkan rasa empati, peduli dengan sesama. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya siapa yang mau untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya Bu. Oke, kita. Nah, dari pembelajaran kita hari ini yang kita dapatkan, pertama itu puasa itu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu secara bahasa yaitu menahan diri, sedangkan secara istilah sendiri yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu yang membatalkan sendiri itu ada dua macam, yang secara sengaja dan tidak sengaja. Yang secara sengaja itu seperti makan dan minum secara sengaja, lalu yang tidak sengaja itu seperti sakit atau muntah. Nah, hikmahnya sendiri yang kita bahas hari ini ada dua aspek, dari aspek spiritual dan juga dari aspek sosial. Aspek spiritualnya sendiri yaitu seperti mendekatkan diri kepada Allah dan juga membuat kita jadi lebih bersabar lagi. Sedangkan secara sosial itu membuat kita meningkatkan rasa empati dan peduli kepada sesama muslim. Begitu. Oke, bagus sekali Bapak. Beri tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menanyakan kalian apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum? Paham Bu. Oke, untuk mengukur pengetahuan kalian nih, Ibu akan menanyakan kalian nih, apa saja syarat dan rukun dalam puasa? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, belum, silakan. Oke, yang saya ketahui Bu, kalau rukun puasa itu niat. Habis itu kalau syarat puasa itu beragama Islam, sudah balik. Oke. Sudah gitu aja Bu. Oke, terima kasih dulu. Kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu ingin kasih tugas nih buat kalian untuk dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 1 minggu depan. Nah, tugasnya itu kalian membuat film pendek sekitar 5 menit atau sampai 7 menitan tentang hikmah puasa seperti contoh yang Ibu sudah tadi. Oke, udah paham apa ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Paham Bu. Sudah, Laila? Berarti minggu depan ditampilkan semua kalau videonya. Iya, nanti dikumpul di dulu, nanti kita tampilkan semuanya. Kita lihat hasil karya kalian. Baik, oke, sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Oke, Laila. Juga kita pulang dan kita berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak. Ibu akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu.